tim Impunity melawan tim Archangel. Archangel. Wah, ini dia. Ini kedua tim yang benar-benar kita masih belum terlalu banyak ya datanya ya. Betul, tapi kita lihat langsung di area mid lanernya yang dimana di sini dari tim Arka ya. Dari tim Arkanya ini benar-benar kayak dia nggak mau sampai nanti junglernya ini dirusuh abis-abisan oleh tim Impunity sendiri. Ini tapi justru mereka yang akan merusuh nih ke arah buff merah yang dimiliki oleh tim YMV. Bagaimana, Ben? Oh, ini kayak dipaksa retribution kayak yang tadi udah sempat kita mention juga di awal kayak ini bakal jadi kerugian karena apa? Karena Duta Wanderer ini nggak bisa dikontes. Dan di sini menurut aku juga sebuah kerugian nggak sih? STC berdiri di dekat Yisun Shin bukan di depan karena dia nggak terlalu bisa ngebantu banyak damage dan bahkan menurut aku malah memperlambat Yisun Shin-nya karena buffnya kan semakin tebal. Itu tadi yang sempat kita mention kan kayak kalau di orange kadang di depannya deket river itu jadi setidaknya groknya nggak bakal bisa masuk asal-asalan. Lebih baik kalau dia berani untuk ngepok tanknya gitu daripada dia biarin tanknya masuk ke daerah junglernya. Nah, itu beresiko banget sih. Kalau seandainya kalau seandainya emang benar-benar dilepaskan groknya kayak tadi invade jungle 3 gitu. Bisa jadi groknya malah yang dapat. Bisa jadi grok yang dapat. Untungnya retribution sih tadi. Cuman ya itu jadi terpaksa harus dibuang retribusinya. Yes. Dan baik lagi di sini kedua tim masih seimbang, masih farming aja walaupun mungkin di sini dari Impunity mencoba untuk melakukan dapat kill, Kerishikes masih bisa selamat di sana. Balmonnya sudah membuangkan flicker tapi di sini Impunity masih mau lebih. Mereka mencoba invade yang mereka benar-benar mencoba komit langsung 4 orang ditaruh di lane atas. Gimana yang dikadet? Iya, tapi di sini kita lihat sepertinya dari tim Arkanya sendiri mereka benar-benar langsung saja fashion banget nih dari Himiko yang dimana tadi langsung mengeluarkan shadownya begitu aja, tapi di sini langsung dari tim Impunity langsung berusaha untuk menarik mundur, tapi di sini langsung saja turtle-nya sepertinya langsung diamankan dan indah banget ya tanpa gangguan dari tim Impunity sendiri. Gimana, Be? Tanpa dekonte. Iya, aku penasaran kayak mereka mau langsung tabrak ke arah Esmeralda itu adalah EXP lane yang mana biasanya untuk mengambil gold seal turret itu ada di gold lane dan mereka melakukan itu beresiko banget di arah top lane tadi. Kalau seandainya mereka terlalu komit, mereka kemakan, tutup apalagi ada turtle di sana, itu ruginya udah berlipat ganda sih. Mereka kehilangan hero, mereka kehilangan turtle dan bahkan sekarang di bottom lane-nya kita bisa ngeliat nih, farmingnya bebas banget dari cloud-nya. Betul banget, cloud-nya benar-benar dimanjain banget oleh timnya mereka sendiri yaitu Archangel sendiri ya. Tapi di sini kita lihat EMP itu Impunity Pixies. Iya, Impunity Pixies yang dimana di sini mereka sepertinya sudah mulai kewalahan seperti di sini ya. Dan di sini bisa dilihat groknya selalu bisa berhasil menjaga bahkan mendapatkan jungle sih. Aku setuju sih sama Profesor KB dari awal. Yang landing yang mereka harus press harusnya landing yang lebih lemah yaitu clouding nggak sih? Kalau mereka emang mau komit kecuali mereka menunggu STC untuk dapetin Moonhealer itu dia tunggu level 4 dulu. Banyak sih playstyle yang bisa dibawa sama dengan satu STC. Tapi kalau untuk ganking ini dia kayak yang dilakukan sama teman-teman dari Archangel ke gold lane-nya aja gitu. Benar. Tapi mungkin di sana mereka melihat adanya keuntungan ada Balmon di sana. Mungkin mereka berharap Balmonnya bisa lebih ngepressure dengan mereka daripada mereka membawa Elis untuk mencegah turret. Tapi kita lihat sini Impunity. Tapi teman-teman dari Dark Angel mendapatkan tower mid dan menurut aku kurang trading yang kurang worth kalau sampai membiarkan mid lanernya pecah demi top lanernya itu menurutku sangat kerugian sekali nggak sih, Be? Ini bakal berlipat ganda kalau benar-benar dapat hero di arah gold lane-nya dan bahkan ini bisa kehilangan Esmeralda tapi kayaknya masih terlalu jauh untuk sekarang. Betul sekali. Tapi tadi kita lihat ya first blood langsung diamankan oleh tim Archangel langsung nih ya. Wow, luar biasa sekali. Lumayan tidak menimbulkan kerugian karena masih berhasil di defend untungnya ke tower mid. Dan ternyata Balmon di sana berhasil mendapatkan kill dari Esmeralda. Di sini malah Esmeralda benar-benar ketahan banget deh. Esmeralda benar-benar di press XP lanernya. Iya, dan ini jadi satu gap sih yang bisa dibilang ada celah lah akhirnya dari teman-teman tim Impunity Pixies ya. Jadi mereka melihat celahnya di EXP lane, mereka bisa farming di sana dan itu mungkin akan dibiarkan untuk Elis karena Elis yang lebih diprioritaskan untuk scaling late game. Benar. Oke, tapi di sini kita lihat langsung turtle-nya diamankan begitu saja dengan indah oleh Archangel. Tapi di sini kita lihat satu persatu langsung dikeluarkan begitu saja. Oh my god, akankah ada yang terpick off? Tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim Impunity langsung menarik mundur. HP-nya langsung terkikis abis-abisan. Ini gimana, Be? Yang harusnya kan mereka tadi bisa
mengendalikan keadaan dari tim Archangel sendiri, tapi justru malah mereka yang dikendalikan. Ya ini kayak 5 lawan 4 gak sih? Mereka juga masih bersyukur, seharusnya mereka masih bisa mundur dikarenakan mereka Tanpa kalah ada yang angka, terpick off, ya. tanpa ada yang terpick off sama sekali. Ya, jadi kayak thanks to Muni di sini dia punya satu heal up yang benar-benar ngebantu teammate-nya. Cuma mungkin timingnya harus diperhatikan. Jangan sampai ketika team fight besarnya mereka nggak punya heal up tersebut dan mereka malah kemakan sama tadi burst damage dan slow Benar-benar. effect-nya sangat amat banyak. Dan tadi retribusinya benar-benar on point ya dari Himiko. Mungkin di sini dari Archangel berusaha untuk nungguin Cloud-nya sampai nyelesain golden staff-nya, dan kalau emang udah itu mereka bisa banget team fight dan ngeburst hero-hero belakangnya baru. Ya ini kayaknya entah nanti diprioritaskan untuk dual lane farm kah? Karena kayaknya di Golden agak sedikit berat bagi seorang Lexa stay di sana. Sudah mulai di press ya, Be, karena Benar. dari Infinity. Udah mulai gini, nge-press. Well, tapi kita lihat ke arah bottom lane yang dimana di sini sepertinya sudah terjadi peperangan, tapi masih bisa selamat. Oh my god, tapi langsung dikejar begitu saja oleh tim Impunity dan langsung mempick off satu orang dari tim Archangel. Dan di sini mereka sepertinya lebih memilih untuk menghabisi satu persatu dulu dari tim Archangel ya. Mereka lebih memilih kedua orang sekaligus, langsung di pick off begitu saja. Dan ini dia objektivitasnya dari tim Impunity, langsung dihancurkan begitu saja execution yang dimiliki oleh tim Archangel di area bottom lane. Wow, Impunity bener-bener manfaatin tempo game-nya. Mereka bener-bener nggak ngasih Archangel waktu untuk buat mikir loh. Mereka bener-bener ngambil ngelakuin maksa untuk Archangel ngelakuin kesalahan, manfaatin SSS dengan sangat baik, dipaksa untuk team fight, melakukan team fight dan berhasil gitu. Baik, sekarang malah Impunity yang bisa kita lihat mungkin emang tadi mulai terpress, sekarang networknya sudah mulai imbang gitu, keadaannya udah mulai seimbang. Aku melihat kayak Himiko yang tadi ngelawan 3 hero sekaligus itu bukan game plan dari Hayabusa sendiri. Apalagi kita ngeliat emblemnya dia bukan pakai killing spree, dia pakai high and dry. Mau nggak mau harusnya dia mengincar ke arah EXP lainnya. Di sini ada good juga yang dia sendirian, iya. Dia Dan bisa di sini, jadi target. Dari sini masih kita lihat Turtle masih coba masih untuk di pok-pok aja, masih Iya, masih kedua tim untuk benar-benar ragu dikontes ya. benar. Mungkin mereka memilih untuk mengkontes keberadaan dari Turtle sendiri. Tapi di sini juga dari tim Archangel mereka nggak akan ambil diam. Tapi di sini kita lihat Himiko berusaha untuk mencuri Turtle, tapi langsung diamankan begitu saja oleh tim Impunity. Oh my god. Retribution yang on point. Iya, sekali. itu tadi perang retrinya itu tidak berhasil ya. Nah, ini 2 kali Impunity benar-benar bagus sih. Dia benar-benar mancing, tapi bisa kita lihat di sini Blazing Duet. Oh. Itu shadow kill, Shadow kill baru ya. Ketika iya. ada flicker otomatis dia bakal langsung cancel. Apalagi untuk satu targeting tadi ya. Udah bener sebenarnya targetingnya ke arah Balmond yang ke sekarang arah ya. Balmond yang sendirian. Apalagi dia tambahan 6% damage dari high end nya udah pasti bakal kena lah. Tapi dengan flicker langsung terselesaikan, solusinya semuanya udah ada. Dan di sini teman-teman dari Impunity udah dapetin info kalau Hayabusanya nggak punya shadow kill untuk beberapa detik gitu. Mereka udah mulai bisa coba stick atau mencoba bikin suatu gerakan untuk mancing clash nggak sih, Be? Di sini nah bisa kita lihat sendiri di sini Impunity mencoba untuk mendapatkan sesuatu, tapi mereka masih Jauh sih kayaknya. Oke, tapi di sini kita lihat sepertinya langsung Esmeralda-nya langsung di pick up begitu saja. Oh my god, ini benar-benar Nexus. luar biasa sekali. Akankah keadaannya langsung dibalikan begitu saja? Tapi di sini kita lihat Shadow-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Himiko-nya nih ya nggak bisa mempick off satu orang sekaligus, karena dari situ kita lihat tadi STS-nya langsung aja nih nggak pakai ragu-ragu mengeluarkan Moonlight-nya biar supaya darahnya tetap penuh sendiri. berkali-kali aku ngeliat di game ini shadow kill-nya belum on efektif point sih. banget ya. Iya. Nggak efektif karena adanya seorang SS gitu. Bahkan SS sendiri pun belum bisa di solo kill gitu Hayabusanya. Iya, kayaknya kalau misalkan udah jadi dominance ice kayak STS-nya bakal makin lebih kebal lagi sih terhadap physical damage deal yang bisa dibilang terlalu lemah untuk sekarang. Karena walaupun dengan perbedaan level yang tidak terlalu jauh, Anya sendiri tuh sampai tadi nyamperin kan untuk membagi dealing damage-nya. So ini Muni bener-bener bagus banget di depan, dia ke-trigger semuanya, barrier, shield, dan apapun. Jadi nanti ketika dia dalam keadaan sekarat baru dia mengeluarkan Moonlight Blessing-nya. Betul bisa sekali. kita Tapi lihat di sini ya Defrostnya langsung berusaha untuk menzoning keberadaan buff yang dimiliki oleh tim Impunity. Tapi langsung aja buffnya diambil. Ya ampun, ini benar-benar Defrost tuh rusuhnya kebangetan gak sih, Be? Itu gerakan yang mahal banget loh buat aku, Be. Dia Iya. bener-bener bikin Elisa kehilangan temponya dengan nggak dapetin buff birunya yang mau diberikan gitu. Bener, padahal bisa jadi ini udah stack 50 dari Alice-nya dan mereka ready for team fight, tapi mereka harus reset terlebih dahulu untuk 2 menit ke depan, jadinya bakal coba untuk bertahan Dan terlebih dia dahulu. blazing Oh, duetnya, tapi kita lihat di sini blazing duetnya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi di sini ada backup yang luar biasa sekali dari Himiko. Himiko langsung mempick up begitu saja satu orang dari tim Impunity. Wow.
Archangel bener-bener udah mulai ngelakuin tempo gamenya nih. Ini yang mereka perluin. Mereka perlu Shadow Kill dengan Blazing Duet berbarengan untuk membunuh dua hero-hero yang lembeknya gitu. Iya, dan ditambah dengan Cloud farming bebas banget. Dia kocar-kacir dari top lane, dia turun gunung, dia ke bottom lane, dia dikejar sama Balmo tapi nggak cukup. Dan ini yang tadi udah sempat aku mention bahwa pola 4-1-nya ini Cloud-nya biarin aja dia farming sendiri sampai dia bener-bener udah cukup untuk dari segi item session. Nanti dia tinggal Blazing Duet dan incarannya itu ya itu match dan juga dari muninya. Benar, tapi late game kalau dibawa kemarin ke late game, Alice-nya ini bakalan jadi PR baru nggak sih Bay untuk teman-teman dari Archangel? Ini bakalan berbahaya banget menurut aku. Alice malah harus lebih berhati-hati sama Lilia nggak sih? Kayak slow effect-nya. Benar, itu bisa juga. Cuman di sini Alice lebih punya banyak winning condition gitu saat di team fight. Dan baik lagi di sini Archangel sudah mulai mencoba untuk menginvasi daerah Lord-nya. Mereka mau memenangkan daerah Lord-nya untuk mencoba melakukan Lord, sudah mulai dicoba. Mereka lebih ke cuma ngetes keberadaan Lordnya biar supaya tim Impunity-nya ini juga ke area Lord ya. Tapi kita lihat di sini sepertinya akankah Impunity terpancing atau justru mereka lebih memilih kayak ya udahlah dikasih aja gitu kan. Tapi di sini langsung saja dikeluarkan begitu saja. Tapi kita lihat di sini sepertinya Lordnya langsung di reset lagi ya karena dari sini mereka langsung war begitu saja. Dan kita ada di sini langsung di pick up begitu saja satu orang dari tim Archangel dan Lordnya diamankan oleh tim Impunity. Ini ngawur banget gak sih, Be? Oke, tim fight-nya agak sedikit kocar-kacir, bahkan beberapa source skill keluar sebelum waktunya, bahkan dari Shadow Kill di momentum yang sangat krusial ketika ternyata Lord-nya di take over sama teman-teman dari Impunity Pixies. Dan itu kita tahu banget bahwa Shadow Kill itu nggak bisa pakai retribution otomatis. Retributionnya bakal bebas banget bagi seorang Yishun sendirian. Dia benar-benar bebas di belakang, di heal up. Muni juga dalam keadaan yang sekarat dan mau nggak mau di sini dengan triple kill dari Himiko dia pun nggak mendapatkan keuntungan dari Lord. Objektif super minion semuanya bakal jadi kerugian bagi teman-teman dari Archangel dan mereka harus reset untuk beberapa menit ke depan walaupun mereka memenangkan team fight barusan hitungannya. Oh betul banget. Tapi tadi ya benar-benar yang dimana sesuai kata KB. War-nya itu kurang rapi ya, Be ya sebenarnya ya. Kocar-kacir benar banget. Dan Lord-nya juga sudah langsung hilang begitu saja. Dan di sini ya mereka lebih memilih untuk kayak lebih menjaga jarak ya dari satu sama lainnya ya Yan ya. Benar, ini mereka lebih harus mulai bermain sahabat lagi sih. Mereka harus udah mikirin team fight-nya untuk lebih rapi lagi sih. Kalau nggak bakalan berbahaya banget. Alisnya kayak tadi sih targetingnya. Benar. Targetingnya kayak yang makanya aku bilang kocar-kacir kayak di kiri ada yang team fight, yang di depan ada yang team fight, yang di belakang ada yang team fight. Semuanya tuh kayak tanpa adanya follow up gitu. Jadi kayak tanpa adanya target juga sih. Betul. Makanya harus ada target yang satu suara mereka. Lebih disiplin. Tapi di sini Alice sudah mendapatkan blue buff-nya mungkin. Purple buff-nya udah didapatkan, mungkin temponya udah balik lagi ke teman-teman dari Impunity nggak sih? Harusnya sih, apalagi tadi kita udah sempat melihat bagaimana Defrost di depan dia kayak nahan dealing damage yang cukup banyak dari seorang Alice-nya. Karena di sini kalau Cloud dari seorang Lexa nggak punya Athena Shield itu bakalan bahaya banget. Dan di sini Groknya bisa kita lihat Defrost lautnya sakit banget damage-nya udah sakit banget. Lexus sudah digunakan, Flicker juga dikeluarkan. Namun masih mau lebih. Alice mendapatkan Cloud. Alice benar-benar nggak kesentuh sama sekali HP-nya. Itu udah ada 2 source skill loh yang keluar. Satu Moonlight Immersion, heal up dari seorang SS Muni. Dan tadi ada satu lethal counter juga dari Good. So ini dari teman-teman Impunity Pixies harus berhati-hati untuk team fight-nya. Mereka nggak boleh mengeluarkan source skill seasal-asalan itu, apalagi Semubazir itu nggak sih? Semubazir itu lebih tepatnya juga. Karena mereka udah buang banyak banget tapi mereka nggak dapetin hasil apapun. Dan Lexa pun nggak tumbang tadi. Benar. Ini udah mulai berbahaya sih. Teman-teman dari Archangel udah dapetin info kalau Alice-nya udah nggak punya flicker, kalau Balmo-nya udah nggak punya flicker juga gitu. Mereka bakal coba langsung tingkat dan bener aja. Tapi langsung di-gang begitu saja 4 orang sekaligus. Good langsung di backup begitu saja. Tadi juga di Blazing Duet oleh Lexa. Ini benar-benar penculikan yang sangat direncanakan sebenarnya ya. Benar. Wow, ini Archangel menurut aku temponya udah bagus banget di mainnya mereka. Mereka tahu Cloud-nya udah nggak bisa sendiri lagi. Mereka lebih milih untuk main 4-1 tapi yang satunya itu sekarang kayak busa ini taruh. Betul. Jadi benar-benar Cloud-nya benar-benar dijagain banget karena juga Cloud-nya tadi kita lihat ya damage-nya juga udah lumayan sakit banget gitu. Yisunya Defrost hampir mudah. Wow, Defrost. 2 kali. Lagi aja dengan lagi. Wow, ini bete banget sih Alice pasti. Ini Asphalot bener-bener kesal banget sih harusnya. Temponya bener-bener ketahan ini. Thanks to Defrost banget sih. Save bener-bener kayak
ngejaga banget temponya mereka. Dia ngelakuin tugasnya dengan benar-benar baik banget. Dan pick off tadi sih jawabannya. Kayak tadi ada satu yang terambil oleh Blazing Duet dari Lexa, dan itu adalah jawabannya ketika dengan zoning out 4 lawan 5 nih, Defrost bakal sebebas itu untuk melakukan apa yang dia incar. Purple buff kah, orange buff kah, mungkin Ishin-Shinnya juga karena dia juga masih membutuhkan slow effect di sini. Tapi untuk menghentikan pergerakan dari Alice-nya Asphalot ini udah jadi satu jawaban untuk late game, karena untuk scale up late game-nya emang cuma ada Alice di sana. Betul banget. Tapi yang benar-benar di mana di sini ya kita lihat Defrost itu benar-benar kayak tujuannya dia cuma buat ngezoning An sendiri. Ya kan? Alice Tapi akan kita lihat di kecil sini kan, langsung tetap saja saja untuk terjadi war. Tapi di sini kita lihat Vader Extract langsung dikeluarkan begitu saja. Tim Archangel berusaha untuk mundur, tapi kita lihat di sini sepertinya mereka kembali lagi. Tapi akankah warnya dilanjutin? Enggak lagi. Wow, ini berbahaya banget. Teman-teman dari Impunity udah keluarin semua utility-nya gitu. SS berhasil di poke up, ini Lord bakalan coba diambil sih harusnya oleh teman-teman dari Archangel. Kira-kira B, kalau dilihat dengan keadaan yang kayak gini, Lordnya atau war yang di daerah Lordnya ini bakalan kejadian kayak Lord yang pertama nggak? Ini malah bisa ultimate lagi sih dari Muninya. Dia bisa melakukan teamfight, tapi ada Vader Airstrike, mau nggak mau berarti harus diamankan oleh teman-teman dari Archangel. Tapi tadi Vader Attack-nya tuh udah diiniin. Dan Lordnya Tapi, again, wow, Lordnya langsung Lilia. diamankan oleh Archangel. Tapi di sini kita lihat dari tim Impunity langsung di pick off 2 orang sekaligus. Oh my god. Bugrit, benar-benar sakit banget damage-nya Lord tiba-tiba didapetin oleh teman-teman dari Bugrit. Ini bahaya banget untuk ini. Yeah. Itu yang tadi udah sempat aku mention di awal bahwa Lilia untuk territorial area of effect-nya dia sangat amat menguntungkan sekali, dan ternyata untuk pencurian level Lord ini dan Lexa sih. Lexa menghentikan pergerakan dari An itu udah bagus banget. Retribution yang nggak ada, otomatis ini bakal jadi bebas buat teman-teman dari Archangel. Ini teman-teman Impunity harus lebih disiplin sih untuk nge-defend. Kalau nggak bahaya, mereka bisa aja kehilangan game ini sekarang juga gitu. Mereka harus bisa lebih sabar lagi. Defrost mencoba untuk mengganggu lini depan. Masih melakukan objektif untuk Inhibitor turret. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari Good nggak mau pulang, maunya ngusir tim Arka dari base yang dia miliki. Tapi di sini kita lihat Lordnya juga sudah hilang. Tim Archangel lebih memilih untuk mundur perlahan, tapi masih berusaha untuk menghancurkan mid lane yang dimiliki oleh Impunity sendiri. Oh my god. Dan dikeluarkan masih untuk hanya meng-clear minion saja. Satu inhibitor turret, tidak terlalu buruk tapi tidak terlalu baik juga menurut aku. Iya, dan ini menurut aku dengan disiplinitas laning yang terlalu jauh tadi, kayak di bottom lane-nya masih terlalu jauh untuk menyentuh ke arah inhibitor. Menurutku itu yang membuat teman-teman dari Archangel tidak bisa untuk mendapatkan 3 lane bebarengan. Padahal mereka punya kesempatan tersebut ketika Hayabusanya muncul tadi. Benar, apalagi mereka tahu punya Parsa gitu yang hanya bisa nge-clear 1 lane doang harusnya. Mereka nggak terlalu memanfaatkan dengan maksimal manajemen landingnya, tapi di sini tempo permainan sudah mulai dipegang oleh Archangel. Berbalik lagi untuk ke Archangel, tapi game masih benar-benar fleksibel banget, masih 50-50 menurut aku. Semua kedua tim masih bisa menang di game ini. Oh ya, ditambah dengan beberapa kali kita melihat untuk pergerakan dari Defrost ini yang agak mahal ya. Dia menghentikan timing dari Asphalot, dan apakah bakal terulang lagi enggak? Oh enggak, malah justru bahaya, tapi Defrost bisa buff-nya langsung diamankan sama ini ya, Alice-nya. Iya. Masih diberikan oleh Alice ini. Tapi sepertinya di sini dari tim Impunity lebih memilih untuk mengusir dari keberadaan tim Archangel itu sendiri. Tapi kalau misalnya dengan keadaan kayak gini, ini bisa mengembalikan keadaan nggak sih? Sangat amat bisa bahkan. Kita tahu bahwa ada Muni, ada An di sini, dan bahkan ada Mage juga di sana yang dia high ground defender yang pasti banget, benar-benar untuk menahan semua gempuran di high ground. Jadi kalau misalkan ada satu momen asal-asalan masuk dari Archangel, apalagi yang tumbang kayak Himiko, Lexa terutama yang dia menjadi salah satu tulang punggung untuk dealing damage-nya, ini langsung sih bisa dilurusin begitu aja. Apalagi di momen-momen menit 18 kayak gini, menyentuh menit ke-20, itu bukan hal yang mustahil comeback itu terjadi. Dan mereka udah harus lebih respect sama damage-nya Alice sih sekarang menurut aku. Karena dengan adanya Alice yang punya purple buff gitu, mereka udah bisa suspend perang lama, dan sini shadow kill. Bahkan untuk nge-kill 1 orang Balmond belum bisa loh. Walaupun pakai emblem 1v1. Bener, walaupun pakai hack and dry. Iya, ini masih kurang banget berarti. Dari segi Hayabusanya dia nggak bakal bisa split push kayak gini terus-terusan. Karena dia juga dibutuhkan di teamfight besar, entah mungkin untuk melakukan retribution. Dan di Defrost sudah mulai di-press balik oleh teman-teman dari Impunity. Wow, damage-nya benar sakit banget. Tapi Muninya ya, dia benar-benar yang kayak selalu siap siaga mengeluarkan blessing yang dia miliki untuk teman-temannya. Benar, ini kedua tim benar-benar harus
disiplin sih, harus berhati-hati Iya. gitu. Satu kesalahan bisa banget ngerubah game ini gitu alurnya. Dan ternyata buffnya malah dapetin oleh Yi Sun Shin, B. Oke. Efek dari Jaggernya. Mungkin true damage-nya ya, Iya. pasifnya. Aduh. Tapi Muni juga harus lebih berhati-hati sih, walaupun dia udah punya Immortal, tapi kalau seandainya dia hilang dan gak ada Moonlight Immersion, dia yang bakal rugi gitu di tengah-tengah sana. Oh, tapi di sini kita lihat dari top lane-nya yang dimana langsung aja ada backupan yang sangat luar biasa dari An. Dan Tapi ini- di sini Oh. bisakah Oh, Himiko Himiko. untuk kabur dari kejaran Masih udah tim Red Bull bisa Impunity? dikeluarkan, tapi Oke, tidak tapi kita kena. lihat dari Defrost datang untuk cover. Defrost langsung di backup begitu saja, tapi Himiko di sini Wow. oke, Immortalnya pecah begitu aja, Oh. tapi di sini langsung di shutdown begitu saja. Oh my god, Deathross-nya masih bisa come. Dan Archangel berusaha mendapatkan lore, tapi di sini wow, Archangel Oh. benar-benar bagus banget, improve di saat tengah game yang baik banget menurut aku. Iya, Oh, itu tapi pengalihan isu berarti ya, Be ya? apa yang dilakukan sama seorang Asphalt gitu loh, dia jump in gitu ke Iya. tengah-tengah dan berusaha untuk mendapatkan lore-nya, sementara sekarang berarti nggak bakal ada Asphalt untuk nge-defend performa lore-nya di loh. depan. Yes, Wow, itu dia. itu bahaya 4 banget. lawan 4 posisinya, sementara damage yang dihasilkan dari teman-teman Archangel ini masih cukup, masih ada hitternya, masih ada Lexa di sana dengan Dan masih- attack speed yang sangat amat tinggi. Dan jangan lupa masih ada Lilia, B. Ini dari tadi Lilianya udah kayak second striker. Iya. Striker bayangan banget, Striker sakit banget. bayangannya. Sebenarnya malah menurut aku damage dia yang paling harus di respect daripada Cloud dan Slow effect-nya Iya. juga ya. dan dia Betul juga udah banget. punya NOD kan. Iya, dan kita lihat di sini sepertinya dari tim Archangel sudah memasuki area base yang dimiliki oleh Impunity dan juga begitu juga Bapak Lordnya nih udah dateng nih ya. Ini Tuhannya Land of Dawn ya. Udah dateng, tapi kita lihat di sini akankah langsung di finish begitu saja, dan di sini juga kita lihat dari tim Impunity sendiri mereka lagi sibuk banget untuk mengclear minion. Mereka nggak peduli sama tim Archangel sendiri nih, Be. Wow, Defrost benar-benar ngeganggu banget teman-teman dari Impunity. Di sini di bawah Alice mulai Tenderizer mulai dikeluarkan. Groknya Tapi benar-benar langsung di kayak- cancel begitu saja oleh Grok yang dimiliki oleh tim Archangel sendiri. Tapi Tapi kita lihat di berbahaya di sini, sini. KB ini Oh. bisa gak sih? Oh my god! Oh, masih bisa Defrost sepertinya. Masih bisa, Ini masih bahaya. Kalau sampai ada satu hero lagi yang mati, bisa aja langsung Impunity bisa langsung strike in. Iya, kayak tadi Mereka udah langsung sempat berusaha. aku mention bahwa Alice dan Parsia ini yang bakal jadi ancaman juga ketika Benar. udah mulai memasuki late game. Apalagi di momen seperti ini, lihat bagaimana efek dari Parsia. Dia nge-defend high ground-nya, siapapun yang bakal lewat dia coba untuk poke dengan satu Feather Airstrike yang ia miliki. Clear wave minion juga makin cepat, dan lihat satu kali Defrost tumbang aja ini, walaupun dia pakai emblem jam pasir sekalipun, ini tetap bakal lama banget, 40 detikan tanpa adanya Grok, 4 lawan 5. Kalau seandainya mau ditabrak, ini mungkin waktu yang tepat. Jadi kayak teman-teman dari Impunity Pixies harus benar-benar mainin, apalagi mereka punya Yun Shin, gimana caranya mereka meng-pick off satu aja minimal agar tim fight-nya jadi timpang, 4 lawan 5. Tapi nggak segampang itu karena mereka harus manajemen lane-nya juga ya ternyata. Aha. Apalagi bahayanya adalah Hayabusa yang bisa melakukan split. Kadep, menurut Kadep gimana nih gamenya bakalan berjalan? Kalau misalnya dari tim Impunity sendiri, mereka sepertinya lebih memilih untuk defense dulu sebentar ya kan. Selagi minionnya juga udah mulai memasuki area-areanya mereka. Tapi kita lihat di sini dari Esmeralda ini yang sudah mengetahui keberadaan dari Good, tapi sepertinya Good lebih memilih untuk mundur ya. Dia tidak mau mengambil resiko nanti diculik lagi ya kan di tengah-tengah kayak tadi gitu. Jadi lebih memilih kayak dia udah tarik undur aja. Dia lebih memilih buat clear minion dulu aja, baru nanti diwarin lagi. Dan ini harus jadi sebuah pertanyaan bagi Himiko-nya sendiri ya. Kayak dia ngelawan Balmond aja dia yang tumbang lah istilahnya. Benar. Ini harus membawa apa lagi agar Himiko-nya bisa dalam 1v1 situation yang cukup menguntungkan. Entah itu dengan formasi 4-1 yang seperti biasa kita lihat, ada kiting dan segala macam, atau buying time yang dilakukan, atau dia sekedar mengincar ke arah Alice, kayaknya bisa jadi jawaban di arah bottom lane 1v1 situation. Benar. Atau kayak tadi lagi, Be, dia cuma buat pengalihan isu aja. Lord ya. Tapi di Iya. sini di Frost nih. Menurut aku mungkin di sini objektif mereka adalah manage lane-nya untuk dapetin purple buff-nya Alice. Habis itu mereka manage lane untuk ke daerah Lord guys. Bisa. Jadi mereka udah bisa setup duluan di daerah Lord, mereka mau kontes Lord-nya atau mereka mau team fight gitu di daerah Lord. Ya, itu bisa jadi dua opsi yang paling bagus ya untuk sekarang. Apalagi dalam keadaan mereka semua benar-benar harus fokus dengan objektif yang ada, dan tersisa base doang yang terbuka dari teman-teman dari Impunity Ini Pixies. di Frost udah nggak boleh terlalu greedy lagi, berbahaya karena siapapun yang mati bisa mereka ternyata Oh wow. my god, Himiko langsung di pick up begitu saja Himiko Berhasil again and wow. again. Dan di sini sepertinya dari tim Ini dia. Archangel Ini dia. harus mundur perlahan. Lord akan sudah mulai spawn, dan itu pick off yang mahal banget sih. Itu Iya. pick off yang mahal banget. Karena
teman-teman Impunity jadi tenang karena balik lagi tidak ada jungler retribution untuk contest Lord dan tidak ada hero yang bisa nge-split mereka lagi. Nah ini dia, ini apakah bakal jadi jawaban yang cukup karena 3 lawan 5 posisinya dan Esmeralda pun masih jauh di bawah sana. Betul. Lord sudah Atau mulai mungkin dicoba. Lexanya langsung mengeluarkan Blazing Duetnya di situ. Tapi Alice belum ready, berbahaya. Masih coba melakukan impact, Dex sudah dilakukan. Oke, langsung Blazing di- Duet, wow, berhasil men-take down MTS di sana. Oh no, masih bisa selamat. Fine, Tapi Tarbo. kita lihat di sini langsung di pick up begitu saja satu orang, 2 orang sekaligus. Oh my god, tadi kita lihat di sini double kill yang diamankan oleh tim Impunity. Tapi kita di sini sepertinya siapakah Triple Lord kill, wow. yang diamankan oleh Impunity. Oh my god, ini bahaya banget ya. Dimana keadaan dari tim Archangel ini bisa dibalikan langsung oleh tim Impunity, Be. Iya, sementara itu kalau misalkan kita ngeliat high ground dari teman-teman tim Archangel kayak mereka kurang, mereka lack of high ground. Mereka cuma punya cloud untuk membersihkan wave dengan cepat Blazing Duet. Tapi itu apakah bakal jadi jawaban? Karena Blazing Duetnya udah digunakan tadi untuk Walaupun single target. Himiko udah hidup ya. Yes, walaupun di sini udah hidup dari Himiko-nya. Lihat Shadow Kill 2 wave minion aja itu menurutku bakal jadi rugi. Jadi setidaknya nanti Lord datang, dia punya 1 Shadow Kill lagi dan pertanyaanku adalah siapa yang bakal dia incar? Apakah dia bakal mengincar minionnya doang atau dia akan mengincar ke arah An? Karena An udah punya Immortal, jadi dia nggak bakal bisa di Shadow Kill untuk 1v1. Atau justru mereka akan tetap mengincar Muni, karena kan kalau misalnya nggak ada Muni, mereka juga akan kewalahan juga. Dan itu Masalahnya menurut dari aku tim Impulse ini. Lordnya sih, Be. Nggak cukup untuk nge-clear Iya. minion plus Lord sih. Kayaknya nggak cukup juga masalahnya, walaupun dengan 12 Shadow Kill yang sekarang udah di revamp. Dan ya. balik lagi ada Alice yang harus mereka perhatikan. Alice udah sakit banget sekarang, udah full item. Triple Ini bahaya kill. banget bener. Ini udah bahaya banget sekali cloudnya Alexa ketempel sama Alice itu bakalan bisa hilang gitu aja. Oke, tapi di sini sepertinya Lordnya nih ya sudah mendekati ke area base yang dimiliki oleh tim Archangel. Tapi di sini kita lihat dari tim Impunity Blazing sendiri, Duet. Blazing Duetnya langsung dikeluarkan begitu saja, tapi tidak mempick off satu orang pun dari tim Impunity sendiri. Tapi kita lihat di sini, Himiko akankah Himiko terpick off lagi? Tapi kita lihat juga di sini satu persatu. Wow. Oh my god, Lordnya didiamin begitu aja. Akankah terjadi epic comeback di sini? Tapi sepertinya tidak terjadi. Impunity Wow. lebih dipilih untuk mundur. Oh my god, good, masih bisa selamat. Ada backupan yang sangat cantik dari Ani, Be. Ini gimana, Be? Wow. Regen lagi, reset lagi, tapi lihat sih. Tapi jadi good. Wow, hampir aja berhasil di take down. Ini wow, Archangel masih bisa nge-defend. Masih bisa Ya, bertahan Lilia. ternyata. Kayak thanks to Lilia sih, dia masih punya territorial team fight tadi seperti yang udah kita mention. Tapi ini dia, nggak ada high ground tetap. Cuma Lexa di sini yang jadi asuransi late game-nya juga. Untuk Betul. yang sama Ishunshin kayaknya menurutku bukan jawaban dan bukan cara yang tepat sih. Bener, apalagi di sini Alice-nya sudah mulai bisa connect, Oh. Tracer telah dikeluarkan. Groknya masih bisa meng-cancel di sini. Oh. Wow, Alice-nya masih bisa bertahan di sana. Oh. Nggak bisa take down. Ini berbahaya. Alice sudah mulai take down. Tapi Defrost masih bisa selamat walaupun tadi sebenarnya dia digeng langsung 4 orang sekaligus dari tim Impunity nih, Be. Ya tadi jump in yang cukup berisiko sih dari Asphalot. Sementara Bagus, tapi itu nggak ada Feather yang pick Airstrike, off ya. yes, nggak ada yang follow langsung up. follow up begitu aja. Nggak ada yang terpick off juga. Winter Truncheon di momentum yang sangat amat krusial. Dan ingat ini 1 menit. 1 menit tanpa adanya Asphalot. Jadi untuk melakukan strike push menurutku ini jadi pilihan yang tepat. Tapi jangan lupakan bahwa masih ada Varsha. Defrost, dia harus benar-benar concern terhadap Varshanya ini. Gimana caranya biar dia benar-benar bisa meng-cancel. Sementara nanti Lexanya bakal come forward. Dia bakal coba untuk melakukan Blazing Duet. Dan dia bakal mengincar ke arah backline. Benar. Ini bakalan bahaya banget sih. Ini kedua tim harus mulai disiplin sih sekarang. Mereka harus benar-benar mikirin banget gimana cara menangnya. Dan di sini Lexa sudah mulai dipok saya oleh Ishunshin, masih sakit banget. Manage lane. Tapi di sini ya, dia dimana Defrostnya benar-benar yang dia membuka Dan Lexa, wow! Immortalnya berhasil Lexa di-pick langsung off. pecah begitu saja, tapi dia masih bisa selamat. Oh Wow, my god. flame Oh, the shoot-nya. power of flame shoot langsung mempick off Lexa begitu aja. Wow, ini bukan suatu hal yang diinginkan oleh Archangel sih. 4 Nah, lawan 5. harusnya ya 4 Iya. lawan 5 dan mereka Tapi kehilangan malah ter-pick 1. off. Ya. Dan sementara itu di bottom lane juga harusnya dia bakal berhati-hati sama Good karena lihat perlahan-lahan kayaknya dia terkikis dan entah dari mana sih Himiko ini udah kerasa sedikit demi sedikit walaupun Tadi sebenarnya dia jadi ini agak sedikit Windtalker. beresiko. Windtalker. Tapi ini bakalan Iya. terjadi 1 menit tanpa Cloud dan Lord sudah mau hidup, Be. Nah, itu Ini dia. bahaya banget nih. Menurutku ini adalah waktu yang paling tepat untuk Impunity Pixies nabrak sih. Udah mulai Benar. memasuki menit ke-29 dan bahkan mereka masih agak sedikit terfokus sama laning phase dan padahal mereka bisa ngambil resiko untuk langsung strike forward. Mereka Benar. 5 tabrak gitu. Menurut aku yang
berempat udah cukup sih. Satu orang nge-defend Hayabusa biar dia nggak nge-split lane dan empatnya langsung commit ke daerah lord nggak sih? Ya, tapi Apalagi mereka lebih nyaman lagi kalau mereka lihat Hayabusanya daerah bawah, berarti nggak ada kontes untuk lordnya. Yes, ini Karena bakal air division. masih jadi pertanyaan kayak kenapa mereka belum memulai untuk melakukan lord yang kali ini? Karena Temponya. menurutku temponya ini waktu yang tepat banget, apalagi kayak good biarin aja dia di bawah karena menurutku dia yang paling bisa untuk nahan sekarang dari Himiko-nya. Betul, tapi kita lihat di sini sepertinya akankah cuma di tes doang nih ya, Ah, di tes 10 detik. drive doang lordnya. Slot Atau dilanjuti oleh tim Lilia. Impunity sendiri, tapi kita lihat di sini dari Esmeralda-nya juga sebenarnya dia udah kuat banget loh. Wow, Dan- Lilia apa bro? Apa yang terjadi di sini? Immortal yang dimiliki oleh Elisnya langsung pecah begitu Oh aja my dan God. langsung tapi dia masih Masih bisa selamat survive. Wow. dan mempick off satu orang dari tim Frost masih harus Archangel. hati-hati. Di sana Himiko mencoba memblok Oh up. my God. Blazing duet dengan Shadow Kill connect. What? Wow, Impunity N. berhasil. N-nya, Immortalnya langsung pecah begitu aja, tapi tidak ada pergerakan yang pasti lagi. Tapi di sini kita lihat Yo, mereka ampun. lebih memilih Himiko. buat estes-nya, mempick up estes-nya. Wow, ini- Tapi N-nya didiemin begitu aja, Be. Oke, Wah, oke, kedua tapi tim bener-bener bisa ngelakuin hal yang di luar ekspektasi aku sih selama game ini. outplay dari Asphalot sih ya, nggak sangka-sangka kayak dia pakai Winter, dia tiba-tiba mengembalikan keadaan dan bahkan mendapatkan poin kill terhadap tadi satu. Devos juga Esmeralda. tumbang, Esmeralda juga tumbang, jadi ada 2 dan bahkan kali ini 4 lawan 3. Sementara itu Muni hilang, nggak masalah karena di late game kali ini semuanya udah pada punya regen yang cukup tinggi untuk menahan dealing damage yang tersisa. Tapi di sini kita lihat Twins selalu begitu saja. Tapi N-nya langsung di pick off dan juga Lexa lagi-lagi di pick off. Tersisa 2 orang sekaligus dari 3 tim lawan Archangel. 5, Be. Oh my god, 3 apa yang lawan 3 terjadi? lawan 5. Oke, 3 lawan 4 sih Archangel lebih still tepatnya. alive. Wow, Yes. ini Burgit sih menurut aku yang harus benar-benar udah ditarget sih sama teman-teman dari Impunity. Mereka benar-benar harus all in ke gimana caranya ke daerah Lilia. Apalagi Lilianya nggak punya Immortal gitu. Ya, Cuman tapi di momen kayak gini sih, ini juga krusial banget kalaupun mereka 3 lawan 2. Tapi ingat ada Federal Strike, Wow, Balmond oh, juga oh, nggak bisa oh, salah-salah oh. untuk masuk ke dalam area Lord team fight. Lordnya Karena mereka udah kalau tebel seandainya banget. mengandalkan Lord kayaknya menurutku agak sedikit beresiko sih. Mereka masih Benar. bisa defend kalau kayak gitu tetap di high groundnya. menurut aku mereka bisa coba strike push nggak sih tadi? Iya dari tadi lebih tepatnya. Apalagi mereka bawa Hayabusa dan sekarang Annya udah punya Demon Hunter Sword jadi ya double life steal. Bakal lebih pasti lagi untuk menumbangkan ke arah Esmeralda lebih tepatnya. Oh, kedua tim ini bener-bener mereka udah bingung banget. Keduanya bener-bener saling bisa bikin momentum masing-masing gitu. Ini bener-bener Aku pun bingung kayak mereka mau apa ya, mau nge-end sebenarnya bisa nge-end, tapi mereka masih mengoptimalkan Lord gitu loh. Padahal kita tahu sendiri untuk buying time lah terhadap satu Lord itu bisa bahkan untuk semenit lebih. Belum setupnya, belum nanti pas reset kecuri-curi Benar. dan segala macam. Jadi mereka harus memperhatikan timing sih. Ya. apalagi Lord yang di menit Atau segini ya. mungkin, atau mungkin mereka nggak mau overcommit, Be. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa sih. Iya kan? Kayak mereka harus satu suara sih. Hah? Kalau overcommit Oke, overcommit sekali. Federal Strike kali Oke. sekarang telah digunakan. Grok, berhasil ini, Shadow Kill, Moon Killing masih bisa menyelamatkan. Wow, good masih bisa diselamatkan. Tapi di sini sepertinya kontes masih dilanjutkan di area Lord yang dimana di sini dua tim masih berkumpul di sana ya, masih yang dimana kayak Defrostnya juga masih kayak nantangin tipis-tipis gitu kan, masih open map. Tapi kita lihat di sini dari Lexanya juga dia juga udah ada di posisi yang menurut dia pas di situ ya, Be ya. Ini buying time seperti apa lagi yang ingin dipertontonkan karena menurutku dari Hayabusa tadi udah ke arah bottom lane dia ternyata Iya. masih gagal. Sementara itu kalau misalkan dia stay di Lord dia juga bisa dirusuhin karena untuk menit-menit kayak gini kayaknya menurutku sangat amat berisiko untuk Hayabusa seorang melakukan Lords apalagi sendirian. Esmeralda juga lihat Esmeralda aja separuh darahnya hilang walaupun dia punya Frostmourne Shield dan di sisi lain menurutku emang cuma Lexas yang bisa diandalkan dari teman-teman Archangel untuk nanti Only di bagian Lexa akhir. ya. Tapi Only agak, Lexa. agak berbahaya juga kalau mereka mau commit Lord gitu. Mereka bisa aja di kontes perang dan walaupun dapetin Lordnya mereka bisa jadi kena wipeout gitu. Itu berbahaya banget sih. Nah ini nih yang paling lebih berbahaya adalah dari Asphalotnya sendiri. Dia dari tadi farming dengan bebasnya, dia mengincar ke arah Iya. purple buff dan bahkan ingat Himiko sekarang tanpa adanya purple buff dia itu bakal kesulitan sekali untuk memainkan Tapi dari ketika energinya. dia perang daerah Lord, Defrost sudah mulai melakukan calmingnya. Wow, Oh, Defrost. Ini kedua tim benar-benar cuman colek-colek aja sih. ya mereka Bener-bener iya. nggak Nggak ada berani. yang berani komit. Kayaknya ya karena mereka semua wanita ya mereka tuh takut komitmen. gitu. Aduh. Nggak gitu dong. Ya mereka nggak ada yang berani komit Oh soalnya. iya Benar-benar. sih, Harus- tapi beda konteks dong Bapak. Harus di-trigger dulu ya, Bi. Ya gimana ya?
Saya no Nexa, comment. hati-hati. Beneran. Blazing Tapi Duet kita telah dikeluarkan. Alice dikeluarkan begitu Flicker saja dan oh my god, akankah Immortalnya pecah begitu saja? Enggak, masih bisa selamat. Tapi di sini kita lihat dari tim Archangel sudah tipis sekali HP-nya dan mereka lebih memilih untuk mundur daripada melanjutkan war yang sudah terjadi. Tapi di sini kita lihat IMP Impunity lebih memilih untuk ngambil buff-nya dulu mungkin ya, Oh atau my dia langsung God. kayak This coba-coba game. mancing-mancing keberadaan Lord atau mungkin Iya. Ini kedua tim bener-bener ngeluarin semua spellnya dari tadi, tapi ya nggak ada immortal yang pecah, nggak ada yang Iya. mati, nggak ada yang ke pick off satu kali pun. Ini bener-bener keduanya bingung sih gimana caranya buat menang ini. Mereka sama-sama nunggu kesalahan ya sih. Kalau nunggu kesalahan ini cukup resiko Oh, sih karena di sini. lihat all in. again dan langsung di pick up begitu saja. Ini Good. Oh my Itu god. kayak 4 ultimate loh keluar. Artinya di sini untuk menumbangkan satu good dia all in, overcommit banget dan Tapi bagus banget sih BEM menurut aku, karena mereka tinggal nunggu temponya, mereka tinggal nunggu 20-30 detik, dan sedangkan Good hidupnya masih lama, masih 70 detik, mereka bisa langsung coba ngelakuin sesuatu. ya harusnya Lord sih yang bakal jadi jawaban, dan ini mereka nggak boleh ngelepasin lagi atau ngereset lagi karena Benar. menurutku akan sangat merugikan sampai shadow kill. Ini artinya all in dan nggak boleh kecuri sama sekali. Betul Dan sekali. ternyata sebenarnya di sini berhasil, Archangel berhasil melakukan passing dari Lordnya. Reload langsung diamankan oleh tim Archangel. Akankah ini jadi ending ya untuk game kali ini? Akankah Archangel bisa memenangkan atau membawa atau mengantongi victory di game yang pertama? Tapi ini Archangel masih harus benar-benar respect sih. Alice-nya nggak boleh, nggak semudah itu untuk Archangel, walaupun mereka punya Lord gitu, nggak semudah itu mereka untuk bisa menangin game ini secara langsung gitu sih. Iya, Mereka harus tetap disiplin ini. nggak bisa bener-bener langsung nabrak dan Iya. asal-asalan kayak gitu. Apalagi di sini kalau Varsha. Burkit atau itunya terpick off, waduh itu bakalan jadi mimpi buruk Burkit juga. agak sedikit PR sih dari pick. Bener. Oh, Black Shoes. Wow. Wow, Black Shoes gunakan. Kayaknya kepencet deh. Ya, ingat 20 detik doang sih. Atau dia mau nge-reset skill Stack. stack-nya untuk Tapi di sini langsung digocek begitu saja. komit telah Oh dilakukan. my god, di pick up langsung begitu saja dan kita lihat di sini akankah Ini mereka oh. fokus dari